Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga hari Anda senantiasa berbahagia dan dalam lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di Radio Satrim 720 AM bersama Al-Bagir, Isa Al-Kaf, ada Kang Atep di sini dan juga Anis Mualim, Yusuf Subangkit di meja operator. Dan ikhwan akhwat, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Padang Panjang. Seorang tokoh, Masya Allah, tokoh pejuang wanita yang telah mendidik banyak juga wanita apa perempuan, Ustazah. Saya pernah dimarahin itu, jangan ngomong wanita, karena wanita itu artinya wanididata. Katanya lebih sopan perempuan ya. Beliau adalah, Masya Allah, pendidik perempuan, khususnya di Sumatera Barat. Kalau kata Pak Anies Baswedan itu, kalau ada wanita terdidik Sumatera Barat lulusan dari pesantren ini. Beliau ada Ustazah Fauzia Fauzan El Muhammadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustazah. Saya sahabat. Masya Allah. Satu kehormatan didatangin Ustazah di Alhamdulillah sini. juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Ya Allah, Masya Allah. Ustazah ini pimpinan pondok pesantren Diniyah Putri Padang Panjang. Diniyah Putri Padang Panjang. Masya Allah, pesantren yang sangat amat bersejarah. Tahun depan adalah ulang tahun yang ke-1 abad Ustazah ya. Insya Allah. Ke-100. Masya Allah. Masya Allah, ulang tahun ke-100 setelah berkiprah di dunia pendidikan Indonesia, khususnya Putri, ikhwan akhwat. Masya Allah, Masya Allah. Pendirinya adalah nenek beliau langsung, nenek yang ke-4 Ustazah ya. Nenek ibu saya sebetulnya. Nenek ibu ya. Yang ke-3, ke-4. Berarti kita generasi ke-4 sekarang. Generasi ke-4 ya. Generasi ke-4 yaitu Syekhah Rahma El Yunusia. Masya Allah, Masya Allah. Wah, ikhwan akhwat boleh cek sendiri sejarah hidup beliau. Wah, luar biasa. Pejuang iya, perawat iya, kemudian pendidik iya, sekaligus tentara melawan Belanda juga iya. Tokoh wanita, jarang ada yang tahu nih Ustazah. Barangkali Ustazah bisa diceritain sedikit tentang nenek Ustazah. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pemirsa Rasil, Ustadz Isa, Assalamualaikum. Senang bisa berkunjung ke sini ya. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustazah. Iya, saya ingin sedikit bercerita tentang Bunda Rahmah El Yunusia. Ya, mungkin beberapa kita pernah mendengar nama beliau ya. Bunda Rahmah ini adalah pendiri sebuah pesantren khusus putri ya, mungkin yang pertama mungkin di Indonesia ya, yaitu Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Nah, beliau mendirikan Diniyah Putri ini di usia 23 tahun, di tahun 1923. Nah, beliau sebetulnya di usia 16 tahun itu belajar ya kepada kakak beliau, yaitu Zainul Abidin Yunusi, dan juga ayahnya Buya Hamka yang buat pengajian surau jembatan besi di Padang Panjang, dan juga beberapa syekh-syekh di Minangkabau lainnya. Kemudian beliau akhirnya merasa bahwa ketika mengikuti pengajian halaqah seperti itu, ada banyak hal yang terkait dengan masalah wanita yang tidak mungkin dibicarakan di depan guru laki-laki dan anak laki-laki juga gitu. Sehingga dia merasa pentinglah untuk pendidikan khusus untuk perempuan. Kemudian beliau meminta kepada kakak beliau, Zainul Abidin Yunusi, agar dibantu, didukung untuk mendirikan sekolah khusus perempuan. Dan alhamdulillah akhirnya tahun 1923 pada tanggal 1 November berdirilah Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Kenapa pakai nama perguruan gitu? Karena mencetak para guru. Karena bagi Bunda Rahmah, di tangan perempuan terdidik akan lahirlah generasi yang berkualitas baik. Maka seorang perempuan itu dia harus menjadi guru di rumahnya dan di masyarakat dan di tempat dia mengabdi. Lalu itulah program yang beliau buat. Nah, Bunda Rahmah ini sendiri, beliau juga seorang bidan, ya, mendapatkan lisensi bidan dari 5 dokter Belanda pada masa itu. Dan beliau juga seorang prajurit ya, yang berjuang untuk kemerdekaan.
Nah, apa yang menarik dari Bunda Rahmah, beliau betul-betul punya kemampuan istiqomah yang luar biasa. Dan memikirkan tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan agama dan bangsa, begitu. Beliau berpikir melampaui zamannya, ya ini buku pernah dibuat oleh Bapak Khairul Jasmi ya, Perempuan yang Mendahului Zaman, bahwa bagi beliau pendidikan gitu. Pertama itu adalah mencetak guru tadi. Guru itu programnya, saya nggak kebayang ya, tahun 23 itu 4 tahun, bayangkan ya, 4 tahun itu siap jadi guru gitu. Jadi usia 13 sampai 17 itu sudah matang untuk jadi guru. Gitu. Nah ini program saya, ini kurikulum seperti apa gitu. Lalu di tahun 24 beliau membuat yang namanya sekolah menyesal. Apa itu sekolah menyesal? Itu sekolah untuk perempuan-perempuan yang keburu menikah, tapi tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca huruf Latin. Maka beliau buat short course namanya sekolah menyesal. Jadi seperti paket A gitu. Jadi paket A itu sudah ada tahun 1924, versinya Bunda Rahmah Indonesia. Sekali lagi di umur beliau ke 23 itu. Iya, iya. Yang masih muda. Masih muda, masih muda, dan memikirkan kemajuan kaumnya juga perempuan gitu. Kegelisahan beliau adalah sering mengucapkan kepada kakak beliau adalah perempuan-perempuan kita harus terdidik gitu. Perempuan kita harus dididik, di tangan perempuan terdidiklah akan lahir generasi yang berkualitas baik. Nah, kemudian Bunda Rahmah merasa tidak cukup bahwa sampai tingkatan sanawiyah saja untuk jadi guru, maka beliau mendirikan tahun 1937 itu Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah, itu adalah tingkatan aliyah. Jadi guru harus tamatan tingkatan aliyah atau kalau sekarang SLTA. Namun di tahun 67 beliau merasa tidak cukup bahwa guru itu hanya tamatan dari aliyah, tapi harus tamatan sarjana. Maka beliau dirikan di tahun 67 itu yang namanya Universitas Diniyah Putri, walaupun baru satu fakultas sampai sekarang ya, Fakultas Tarbiyah. Maka beliau mengatakan guru itu harus sarjana. Nah, sementara di Undang-Undang Sisdiknas kita Indonesia itu baru menyatakan guru harus sarjana di tahun 2003. Jadi memang lompatan pemikiran beliau luar biasa. Gitu. Memang benar-benar melampaui zaman ya. Melampaui zaman. Masya Allah. Saya katanya sempat jadi tentara keamanan rakyat ya. Iya, jadi beliau sendiri seorang pejuang ya. Pendidik iya, pejuang iya juga. Nah, di tahun 1940-an itu beliau ikut untuk memimpin laskar-laskar untuk perjuangan yang akhirnya menjadi tentara keamanan rakyat. Dan itulah juga akhirnya menjadi cikal bakal TNI yang sekarang kan gitu. Nah, beliau menyiapkan Diniyah Putri sebagai dapur umum, membantu persenjataan. Bahkan yang menariknya para santri itu dilatih untuk masuk hutan ya malam-malam, mengantarkan persenjataan, mengantarkan logistik gitu. Nah, kalau anak-anak sekarang yang perempuan ke kamar mandi banyak yang nggak berani. Zaman dahulu masuk hutan berani itu untuk menyiapkan perjuangan kemerdekaan. Ya Allah, gitu. ya Allah, Masya Allah. Tapi ada yang menarik dari Bunda Rahmah ya, saya yang ini yang menyampaikan nenek saya. Gitu. Jadi tahun 30-an itu di Belanda, di Minangkabau itu kan menetapkan yang namanya ordonansi sekolah liar dan ordonansi kawin bercatat. Nah, yang namanya ordonansi sekolah liar itu tidak boleh pesantren ini mengajarkan agama. Kurikulumnya mesti diganti dengan kurikulum Belanda. Dan beliau menentang, beliau nggak mau. Bahkan di sweeping itu buku-buku di Pondok Diniyah Putri. Kemudian ordonansi kawin bercatat. Jadi di Minangkabau nggak boleh menikah secara Islam tapi secara sipil Belanda. Jadi pernikahan tuh di masjid itu dibubarkan Belanda, dilarang gitu. Dan beliau menentang sampai akhirnya beliau dipenjara. Ya 2 tahun lamanya di penjara. Nah, setelah beliau keluar penjara, kemudian juga beberapa waktu kemudian terjadi kecelakaan kereta api ya, di Lembah Anai yang jaraknya lebih dekat ke Padang Panjang dibandingkan ke Bukit Tinggi. Sementara kalau dibawa ke rumah sakit di Bukit Tinggi itu akan perlu waktu yang lebih lama. Maka beliau menyulaplah kelas-kelas belajar Diniyah Putri menjadi rumah sakit sementara dan
menyiapkan para santri yang memang sering dilatih untuk palang merah ya. P3K itu menjadi perawat yang merawat para korban-korban kecelakaan kereta api, termasuk orang Belanda di dalamnya. Nah, waktu tahun 81 kalau nggak salah ya, waktu saya masih 82 ya, saya masih kelas 5 SD waktu itu. Terus nenek saya mengatakan, Zizi, ini orang Belanda datang, katanya. Orang datang mengatakan, oh ini ya sekolah yang pernah menyelamatkan nyawa kakek saya. Jadi beliau bisa memisahkan ya antara Belanda yang menyiksanya di penjara dengan Belanda yang menjadi korban kecelakaan kereta api. Walaupun itu masih menjadi penjajah bagi bangsanya. Jadi bagaimana Bunda Rahmah Indonesia mengajarkan kita tentang indahnya toleransi dalam Islam. Bahkan gitu. Kepada orang yang menzalimi sendiri pun seperti itu. Ya. Masya Allah, ya Allah, Masya Allah. Ustazah tahu nggak siapa inspirasi dari Bunda Rahmah ini? Yang Sehingga pasti, beliau punya tekad yang begitu besar, perjuangan beliau begitu besar, daya tahan beliau terhadap apa yang beliau terima itu juga begitu besar. Siapa yang jadi inspirasi beliau? Ya, yang terbesar inspirasinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Juga bunda kita, Siti Khadijah ya. Kalau saya melihat memang keistiqomahannya dalam perjuangan itu dengan prinsip bahwa bagaimana menjadi seorang yang terus bermakna dan berarti dalam kehidupan bagi orang banyak gitu. Itu kan yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada satu yang menarik juga dari Bunda Rahmah ini, kemampuan yang namanya resilience ya. Resilience itu kemampuan untuk bangkit segera dari kegagalan ya. Jadi tahun 1926 memang terjadi gempa di Padang Panjang dan Dinia Putri yang baru berdiri itu langsung mengalami kerusakan yang luar biasa. Tapi beliau tidak menyerah ya, bahkan beliau berangkat. Saya nggak kebayang tahun 26-27 itu beliau berangkat dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Aceh, menyeberang Selat Melaka, sampai ke Malaysia. Dan beliau terus mengumpulkan dana dan kembali pulang untuk membangun Dinia Putri. Ya. Padahal jalan masih susah terbatas ya, masih banyak pedati dan bendi ya, zaman itu belum ada mobil gitu. Itu luar biasa saya melihat bagaimana beliau bangkit dari kegagalan. Nah, konsep-konsep pendidikan sendiri yang sudah beliau gariskan ya di Bunda Rahmah itu yang saya coba terjemahkan gitu. Sekarang di Dinia Putri Padang Panjang. Ternyata intinya yang beliau siapkan tentang perempuan. Waktu itu saya nanya ke ibu saya, Bu, kenapa sih itu nenek mendirikan sekolahnya khusus perempuan? Gitu. Alasannya apa sih? Gitu. Lalu ibu saya bilang, ya ibu dulu juga tanya sama nenek katanya. Nenek beliau mengatakan, anak perempuan itu akan menjadi istri dan akan menjadi ibu. Sedangkan anak laki-laki akan menjadi ayah dan menjadi suami. Maka programnya nggak mungkin sama. Kalau cuma sekedar knowledge biasa ya itu mungkin masih bisa, tapi dalam kemampuan, pembangunan mentalnya, tanggung jawab itu berbeda karakteristiknya. Maka programnya tidak bisa disamakan. Gitu. Lalu apa yang paling penting gitu? Karena kita sering dengar ya Mahfuzat itu ya bahwa wanita itu tiang negara gitu ya. Memang kekuatan keluarga itu memang tertumpu pada seorang ibu. Apapun yang terjadi dalam keluarga, apapun yang terjadi pada sang ayah, kalau ibunya kuat, itu anak-anak akan terselamatkan. Dan generasi akan terselamatkan. Nah, maka ketika saya bedah kembali konsep Dinia Putri, akhirnya kita menemukan, oh ada 3 karakter sebetulnya yang disiapkan oleh Bunda Rahmah Indonesia. Yang pertama, menjadikan seorang perempuan itu ahli ibadah dan berakhlak karimah. Jadi memahami semua ibadah wajib, ibadah sunnah, kemudian berakhlak sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi itu yang paling penting pertama, ibadahnya dulu gitu. Sebagai seorang muslimahnya dulu yang paling penting. Nah, lalu yang kedua, seorang perempuan itu harus kuat.
kuat menjadi mujahidah Allah itu harus kuat. Apa indikatornya? Pantang mengeluh, pantang putus asa, pantang jadi beban bagi orang lain, dan siap menghadapi segala tantangan kehidupan. Itu yang harus dia miliki gitu. Nah, yang terakhir gak cukup dia kuat, dia harus cerdas sebagai khalifah, melaksanakan tugas di muka bumi itu. Maka dia harus cerdas secara emosional, secara intelektual, dan secara spiritual. Dan dia siap menjadi ibu yang bijaksana dan mulia. Nah, inilah rangkuman yang sampai hari ini kita siapkan, kita jalankan. Ya. Berakhlak karimah, ibadahnya kuat, agamanya kuat, kemudian kuat secara aslinya resisten menghadapi semuanya. Yang ketiga adalah kuat secara kognitif atau punya kecerdasan ya. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang Ustazah terapkan di pesantren. Iya, itu yang kita kembangkan kembali. Karena saya waktu pulang ke Padang Panjang tahun 2003 itu kan membedah kembali ya, apa sih sebetulnya pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep dari Bunda Rahmah Indonesia gitu. Berapa lama Ustazah? Saya dengar cukup lama tuh waktu itu. Dan perlu waktu bertahun-tahun menerjemahkan konsep Bunda Rahmah itu. Kalau yang 3 tadi ya, prinsip 3 tadi, beralih ibadah dan berakhlak karimah, kuat dan tegar sebagai mencintai Allah dan cerdas sebagai khalifah, itu sudah terangkum di 2003. Pas saya pulang, saya coba melihat, merefleksi dan menemukan, oh ini loh kesimpulan berarti yang mesti disiapkan untuk seorang membangun anak perempuan. Nah, tapi kemudian dari beberapa konsep-konsep pendidikan gitu, yang beliau katakan bahwa perempuan harus menjadi seorang guru, dan guru itu harus memiliki 3 kemampuan. Yang pertama sebagai pendidik, pengajar, pendidik, dan sebagai mubalighoh yang mampu menyampaikan dan memahami peserta didiknya dan paham tahapan perkembangan peserta didiknya, perkembangan jiwa anak didiknya. Nah, ini saya perlu waktu bertahun-tahun untuk memahami ini, sampai akhirnya saya menemukan makna, oh berarti yang dimaksud adalah bagaimana kita paham perkembangan anak-anak ini dari usia ke usia, dan itu akan bisa kelihatan dari umur biologis dan umur kronologis. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau umur kronologis kan berdasarkan akte kelahiran ya. Anak kita yang lahir tahun 2010 berarti sekarang umurnya 12 tahun. Anak kita yang lahirnya tahun 2005 berarti sekarang umurnya 7 tahun. Itu kan kronologis ya. Tapi biologisnya, apakah anak kita yang berusia 12 tahun itu kemampuannya betul sesuai orang usia 12 tahun? Nah, artinya kedewasaannya. Iya, kedewasaannya. Nah, itu yang mesti dilihat oleh sekolah, oleh para pendidik, oleh orang tua, oleh guru dan lingkungannya untuk kita bimbing dia di usianya. Kalau tidak, dia akan frustasi. Jadi anak-anak yang menghadapi kondisi di luar kemampuannya, dia akan stres. Gitu loh. Itu yang jadi persoalan. Contohnya sekarang ya, anak-anak ketika daring kemarin, itu kan tidak banyak bergerak. Ya betul. Ketika mereka disuruh upacara bendera, itu akan stres gitu ya. Di luar ruangan, outdoor, terus menuntut kemampuan fisiknya akan stres gitu. Padahal standarnya dia harus bisa melewati itu. Kemudian kita lihat standar di kemampuan kognisi, misalnya kemampuan fokusnya dia, misalnya gitu kan. Harusnya di usia 3 tahun dia harus bisa fokus 5-10 menit untuk duduk mengerjakan suatu tugas pekerjaannya gitu. Di usia 4 tahun 10-20 menit kan, usia 5-6 tahun sudah 30 menit. Makanya di SD 35 menit per jam. SMP itu 40 menit per jam, SMA 45 menit per jam, dan di perguruan tinggi itu 50 menit per SKS kan. Nah, persoalannya akibat daring, akibat gadget itu fokus kan teralihkan, anak-anak kita nggak terbangun. Nah, kalau ada anak kita usianya kelas 10 SMA misalnya gitu ya, gurunya baru bicara 5 menit dia sudah nggak fokus, sudah gelisah, sudah tidak sabar, sudah pengen keluar, sudah mulai mengeluarkan mainan, dia main atau yang lain, berarti fokusnya masih bawah sekali gitu. Nah, kalau guru nggak ngerti, menemukan itu pasti gurunya akan marah. Padahal dia mengalami delay, keterlambatan kemampuan fokus yang mesti dibimbing oleh gurunya gitu, seperti itu. Artinya bisa ya seorang yang katakanlah 12 tahun kedewasaan masih 3 tahun, 5 tahun. Masih bisa. Contohnya pertama itu. Kedua, soal makan saja. Harusnya kan di usia 12 tahun itu dia, jangankan 12 ya, standarnya itu di usia 5 tahun, 6 tahun itu sudah bisa makan tanpa diatur orang lain. Karena makanan itu adalah asupan pertama untuk dirinya. Itu kan dirinya sendiri gitu. Nah,
Bayangkan 12 tahun kalau nggak ditunggu nggak makan. Ini kita hadapi nih di pondok kita ya, anak-anak yang baru masuk kan, yang makannya harus ditunggu, yang makannya harus bisa berganti-ganti menu, gitu kan. Itu kan nggak mudah. Nah, berarti untuk makan saja dia memerlukan orang lain memantaunya, apalagi hal lain gitu. Nah, ini berarti PR besar. Makan, kemudian apa, mengurus barang-barangnya, kemampuan mengingat instruksi, ya. Kemudian kemampuan dia untuk kontrol emosi, kemampuan dia menyampaikan pikiran dan perasaannya, kemampuan dia untuk menggunakan fisiknya. Wah, itu banyak banget. Indikatornya banyak. 25 indikator yang kita harus lihat. Kemudian ini di usia 12 tahun banyak banget yang kita alami sekarang. Banyak anak-anak yang delay ya, memang usia 12 tahun kemampuannya 6 tahun, 7 tahun gitu. Nggak sabaran, kemudian sensitifnya gitu, nggak bisa menyampaikan perasaannya. Ya, itu kan mesti dilatih lagi gitu. Dan satu ya, yang kita mesti ingat tuh, bangun tanpa dibangunkan. Usia berapa? 10 tahun. Kan sholat wajib itu 10 tahun kan? Yang Rasul wajib kan harus sholat itu 10 tahun. Berarti bisa masuk masa untuk akil balik. Nah, bayangkan masuk pondok masih belum bisa bangun, ditunggui bangunnya kan, diproses gitu loh. Lalu kemampuan dia menangkap memori, speed geraknya, kemampuan dia memproses informasi lewat visual processingnya, auditorinya gitu, mendengar dan kemudian menyimpan dalam memori sebuah instruksi. Dan itu banyak sekali indikator yang mesti kita bangun untuk mereka. Saya menemukan itu contoh kasus orang yang masuk ke pesantren Ustazah, katakanlah umur 12 tahun, tapi ketika dites umurnya ternyata nggak segitu. Iya, banyak. Kendalanya apa Ustazah di kelas itu? Yang pertama, program bahkan bisa jalan. Pendidikan kita mau didik apa nggak bisa masuk? Enggak. Jadi kita mengalami itu tahun lalu ya, banyak anak-anak. Boleh sambil diminum Ustazah. Pak Ustazah ya, makasih. Itu banyak anak-anak yang kemampuannya 7 tahun ya, padahal usia 12 tahun kan. Jadi guru baru masuk sudah ngantuk, udah nggak bisa fokus, kemudian nggak bisa bersosialisasi gitu ya, terus ngambekan, lalu ketika dikasih program itu tuh dia stres, pindah program, itu kan berarti belum siap ya, banyak sekali. Nah, Moody begitu ya? Iya, itu mesti kita latihkan dulu, gitu. Termasuk kemampuan menggunakan motorik kasar, motorik halusnya, itu mesti dilatihkan ulang gitu. Nah, begitu mereka siap, baru bisa masuk kelas untuk mendapatkan pembelajaran. Nah, kalau guru nggak paham ini, apa yang terjadi? Banyak di sekolah yang, mungkin di pondok yang gurunya marah kan, dianggap, misalnya guru menerangkan terus mereka ngobrol gitu loh. Guru tersinggung, padahal memang dia lagi delay kan, gitu. Dia belum siap untuk menjalankan aturan program itu. Itu mesti dibimbing dulu, memang harus dipersiapkan dulu. Di kelas terpisah atau sambil gurunya mengajar? Jadi untuk anak-anak kalau jumlahnya hanya beberapa itu kita buat program terpisah. Tapi kalau ada yang satu kelas ya kita buat programnya satu kelas. Ajib. Seperti itu. Ini tantangan masa pandemi seperti ini misalnya. Gitu. Kalau ada satu anak, ini jadi bahas programnya karena menarik. Jadi satu anak umur 12 tahun. Tapi umur kedewasaan dia 5 tahun, 7 tahun. Itu program apa yang diberikan? Apa kita perlakukan dia seperti anak 7 tahun atau perlakukan seperti ibunya? Kan ada gengsi dan lain sebagainya. Wah, itu teknik yang dari kita berikan dari pendamping untuk membangun upgrade mereka. Jadi cara komunikasi, cara bicara, cara menyampaikan informasinya itu kita menggunakan teknik pendekatan anak di usianya tadi gitu. Jadi misalnya begini ya, anak usia 13 tahun atau 12. Harusnya kan dia sudah bisa membersihkan ruangan tempatnya gitu. Terus ternyata mungkin dia sudah bersihkan, tapi mungkin temannya membuat itu jadi kotor lagi misalnya gitu ya. Nanti kan gurunya tanya gitu, Ananda ini siapa ini kok? Kamu tadi nggak bersihkan ya, nggak tugas ya piket ya? Nah dia kan langsung kesel marah kok. Anak-anak kecil kan, aku sudah kok tadi sambil entak-entak kaki gitu kan. Nah gurunya kan paham, oh berarti ini speknya masih 5 tahun, 6 tahun. Maka guru akan coba merubah itu. Bertanyanya ya tidak pakai marah gitu. Kamu lagi tadi sudah selesai ya? Iya. Nah berarti siapa yang belum? Apa yang terjadi? Nah ini kan cara pendekatannya beda. Tapi kalau guru nggak paham,
langsung akan marah bilang, kamu nggak sopan ya sama gurumu, pasti akan begitu. Nah itu akan jadi problem. Kalau kita ngejudge begitu, Iya, ngejudge problem karena memang spek kemampuan dia masih di bawah kan. Takutnya malah tertanam saya Iya. adalah kurang ajar, saya kurang ajar. Iya, saya kurang ajar. apalagi kalau sampai guru melabeli, marah gitu. Itu yang terjadi. Jadi bukan karena dia nggak mau taat, bukan karena dia nggak mau sopan, karena speknya masih di bawah, itu yang mesti di-upgrade oleh guru. Iya. Nah ini PR besar kita setelah pandemi ini, banyak yang mesti kita lakukan. Saya ingat satu kata Pak Munif Hatib, Allah yarham, tokoh pendidikan kita, dulu pendiri, termasuk konsultan di sini di Mandiri. Beliau bilang, nggak ada anak yang bodoh, yang ada adalah guru yang kurang kreatif. Masya Allah. Begitu kurang lebih Ustazah kata beliau ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi kita. Ikhwan akhwat, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami bersama Al-Fagir Salkaf, ada Kang Atep dan juga Anis Mualim di meja operator dan juga Fahri, Masya Allah. Alhamdulillah masih menemani kita Ustadz Fauziah, Masya Allah, dari Padang Panjang jauh-jauh ke studio Radio Silaturahim. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama Ustazah. Pimpinan Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang yang luar biasa. Beliau pesantren ini, ikhwan akhwat, sudah banyak sekali, bahkan mungkin pertama ya yang memberangkatkan santriwati ke Kairo Al-Azhar ya. Iya. Masya Allah. Sejak tahun kapan itu Ustazah mulai Jadi tahun 1955 Syekhul Azhar Dr. Abdurrahman Taj berkunjung ke Indonesia dan mampir ke Diniyah Putri. Kemudian beliau surprise ya, sudah melihat ada sekolah khusus perempuan ya, sementara Azhar waktu itu sudah hampir 1000 tahun hanya terima laki-laki saja. Lalu beliau mengundang Bunda Rahma untuk berangkat ke Azhar, dan di tahun 1957 Bunda Rahma berangkat ke Al-Azhar dan dapat gelar Syekhah, dan saat itu Bunda Rahma meminta kiranya bolehlah wanita kuliah di Azhar gitu. Nah, walaupun awalnya di pengiriman pertama ke Mesir itu tahun 1958 ya, mulai dikirim angkatan pertama dan masih numpang, jadi kampusnya nggak di Azhar itu, numpang, ditumpangkan dulu ke lembaga lain ya, kan Azhar kan laki-laki semua gitu. Baru resminya Al-Azhar resmi itu buka kuliah banatnya tahun 62. Ya, setelah 4 tahun proses berjalan. Nah, itu Al-Azhar University Kairo gitu. Dan sampai sekarang masih ya anak-anak kita alhamdulillah bukan hanya pertama yang mengirimkan tapi menginisiasi adanya santriwati di Al-Azhar ya. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Bunda Rahma Indonesia membukakan pendidikan bagi kaumnya, tidak hanya di Minangkabau, tidak hanya di Indonesia, tapi bagi seluruh dunia. Ya Allah, Masya Allah. Dan sekarang dinikmati oleh muslimah di seluruh dunia. Banyak sekali ulama lulusan Al-Azhar. Pahalanya jariahnya sampai ke Bunda Rahma. Amin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, aku baru tahu cerita ini Ustazah. Masya Allah, kemarin Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, cerita, pokoknya kalau ada perempuan Padang terdidik muslimah, itu kemungkinan besar lulusan pesantren Diniyah Putri Padang Panjang. Masya Allah. Termasuk yang sekarang cukup terkenal lulusannya siapa saja? Yang Wardah kalau nggak salah ya? Oh ya, Ibu Nurhayati ya. Ibu Nurhayati ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, beliau juga pendidikannya di Diniyah Putri juga. Dan banyak tokoh-tokoh muslimah di Indonesia ya? Iya, juga banyak ulama juga ya. Kalau di Malaysia itu Tan Sri Aisyah Ghani ya, sempat 14 tahun jadi Menteri Sosial ya. Dan juga tokoh wanita UMNO ya. Gitu. Kemudian Datin Sakinah Junet ya, yang tokoh muslimah pas ya juga. Dan mungkin juga ada yang tahu di sini Ibu Hajah almarhumah ya, Suryani Taher, itu juga dari Diniyah Putri.
Ustazah Tahir ini kalau ikhwan akhwat kenalnya sama Ustazah Kotrunada, Oh, anaknya. oh, Insyaallah. iya. Itu Ustazah Kotrunada itu anak dari Ustazah Sunai Oh, Tahir. iya, Oh, iya. Ustazah Sunai Tahir lulusan sana. Iya. Masya Iya, Allah, Putri. Masya Allah. Iya. Ini Rabu ini beliau mengisi di Radio Silaturahmi. Oh, iya. Nanti Salam tinggal nanti. terus. Insya Allah salam. Salam. Akan disampaikan salamnya. Dan tokoh-tokoh bersejarah tadi Ustazah tempat cerita bundanya siapa ya Ustazah tadi? Allah Ibunya Pak Taufik Ismail ya. Ibunya Pak Taufik Ismail. Ya, Ibu Siti Tinur ya. Ya. Lulusan sana. Angkatan juga. pertama ya, angkatan pertama itu. Masya Allah. Bersama-sama Rasuna Said ya. Ya, pahlawan nasional ya. Masya Allah, Jadi Masya Allah. murid Bunda Rama sudah jadi pahlawan nasional tapi gurunya belum. Pahlawan lah, insya Allah terhitung pahlawan nasional juga, Iya. Ustazah, Masya Allah. Pahlawan internasional bahkan buat kita, pahlawan internasional karena berpengaruh di dunia, Masya Allah, Ustazah. Ustazah, ini kalau cerita pribadi Ustazah, katanya dengar-dengar dulu backgroundnya itu adalah kuliah umum ya Ustazah. Dulu S1, S2 di mana Ustazah? Iya, jadi ya saya backgroundnya memang accounting ya dulu. Saya ngambil S1 juga, ngambil S2 juga di accounting dan sistem informasi. Kemudian di Jakarta sempat kerja di sebuah lembaga, dan lembaga pendidikan juga, terus juga konsultan ya. Dan saya sempat juga mau pindah ke sebuah perusahaan asing ya. Dan sebelumnya juga sempat di konsultan perusahaan asing juga. Pulang ke Padang Panjang, nah ini yang menarik. Kenapa kok 2003. bisa banting setir ke agama dan dunia pendidikan? Iya, karena kebetulan waktu itu nenek saya sudah meninggal dunia, kemudian ada nenek juga, dan ada tante saya juga yang mengelola di sana. Dan nampaknya Dinia Putri memerlukan perhatian yang jauh lebih serius ya, untuk kita melihat bagaimana Dinia Putri ini bisa menjawab tantangan kekinian untuk mendidik muslimah dengan kondisi hari ini kan, seperti itu. Akhirnya ya dari rapat yayasan keluarga ya sudah kita coba melakukan yang namanya re-engineering. Nah, re-engineering itu saya buat dulu programnya 2003 itu bagaimana menata ulang sebuah lembaga pendidikan. Nah, apa yang menarik di situ ya? Wah, memang berbeda sekali gitu. Tapi saya menemukan sebuah benang merah di situ. Ketika saya di Jakarta sempat banyak terlibat ya dalam seleksi human resources ya, penempatan kerja, kemudian memberikan training pelatihan di dunia kerja, juga jadi dosen ya, sempat saya jadi dosen juga, kemudian melihat persoalan mahasiswa yang terjadi. Nah, ternyata pas saya runut-runut gitu, persoalan di dunia kerja kan karena persoalannya nggak selesai di dunia kampus, ya nggak matang di situ, banyak sekali gitu. Bahkan saya dulu waktu ikut beberapa pertemuan dengan para praktisi HRD ya, itu hampir semua perusahaan-perusahaan besar mengatakan bahwa sebetulnya kami para praktisi ini di perusahaan gitu, manufacturing dan seterusnya itu tidak kekurangan lapangan pekerjaan, tetapi kenapa banyak kampus yang tidak menyiapkan orang yang memenuhi standar yang kita perlukan. Tapi standar terbesar paling banyak dari memang kemampuan personality kan, itu. Nah, lalu persoalannya ternyata di perguruan tinggi kenapa? Karena nggak selesai di SMA-nya, gitu. Nah, SMA-nya nggak selesai kenapa? Karena nggak selesai di SMP. SMP nggak selesai kenapa? Karena nggak selesai di SD-nya. Contoh deh. Trauma SD. Nah, kemudian SD nggak selesai kenapa? Karena problem di usia dininya, TK-nya. Nah, ketika saya pulang ke Padang Panjang, saya juga ke situ, saya lihat, waduh, saya ini background-nya accounting gitu ya, ngurus pondok, beda dengan pondok yang lain, mungkin dari Timur Tengah ya, kebanyakan dokter LC yang menangani, dan saya dengan keterbatasan ya, saya mesti belajar ulang. Pertama memang mempelajari banyak tentang psikologi, bagaimana memahami dunia jiwa anak-anak didik ya, dari bayi sampai mahasiswa gitu. Dan saya belajar kemana-mana sih ya, banyak sekali saya ambil short course lah gitu dalam luar negeri gitu, karena tanpa ilmu kita akan banyak salahnya. Tanpa ilmu kita akan banyak salahnya. Jadi, dan saya sempat mengalami banyak juga kesalahan-kesalahan pada awal-awal di sana karena nggak punya pengetahuan. Nah, alhamdulillah Allah akhirnya menuntun saya untuk bisa belajar banyak, lebih banyak negara juga dan banyak pakar. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa jauh lebih baik untuk menata anak-anak kita. Nah, ketika saya lihat di mahasiswi misalnya, problem mahasiswi ya karena
ternyata di Padang Panjang juga karena SMA-nya nggak problem gitu kan. Nah lalu lihat tingkat SMA-nya berarti nggak selesai. Contohnya aja yang saya lihat itu kalau santri baru saja, baru dari masuk kelas dan banyak ya di Dinia Putri itu kalau santrinya persentase ya kalau 35% itu dari Sumatera Barat. Kemudian 30% lagi itu dari Sumatera. Dan sisanya itu Indonesia. 20%-nya. Dan sisanya juga ada sih dari mancanegara, ada Malaysia ya. Kemarin waktu pandemi pulang belum kembali sampai sekarang karena belum dibuka jalan untuk ke Padang Panjang. Nah, dari kondisi itu ya kan perlu saya melihat dan belajar ya dengan persentase anak-anak yang ada itu. Dan contohnya waktu murid baru tadi tuh, santri baru kelas 7, Sanawiyah ya. Pada waktu mereka memperkenalkan diri, rata-rata kita terima itu sekitar 125, paling banyak harus 30 gitu. Kalau banyak lagi harus 50 itu kalau paling banyak ya. Tapi terbatas lah di segitu karena daya tampung pondok kita memang tidak besar. Nah, ketika suruh ke depan memperkenalkan diri, itu ada yang langsung gemetaran. Terus langsung nggak mau gitu. Nah, itu dari 125 itu ada berkisar sampai 10 anak. Nah, ketika kondisi begitu kita tahu, oh ini berarti anak mengalami trauma di SD. Dan itu betul-betul kita terapi. Jadi ada yang trauma misalnya waktu upacara bendera di SD, diketawakan karena kebalik benderanya atau salah baca Pancasila atau apa, diketawakan satu sekolah gitu. Nah, dampaknya kan jadi trauma. Di hadapan orang banyak trauma gitu. Nah, itu mesti diterapi dulu. Itu yang trauma-trauma seperti itu dari 125 anak baru sekitar 10 sampai 15. Gitu. Nah, lalu trauma dengan siapa? Dengan keluarga. Dengan keluarga. Dulu Dinia Putri belum mewajibkan parenting untuk orang tua. Dan itu banyak sekali kita temukan kasus anak-anak yang traumanya karena apa? Karena kekerasan di rumah sendiri dari orang tuanya gitu. Gitu. Nah, tapi setelah orang tua ikut parenting, wajib parenting, alhamdulillah itu sekarang kasus-kasus yang berat itu sudah tidak ada. Jadi kita 2010 tuh mulai wajibkan orang tua untuk parenting. Itu 2 hari dalam setahun mereka wajib parenting, merubah cara dengan anak mereka untuk berkomunikasi. Jadi bahkan saya ada beberapa anak ya yang kita terapi itu sampai 2 jam. Setelah 2 jam dia mengatakan apa? Ya Allah, walaupun mamaku melukai hatiku dengan kata-katanya, aku terluka dengan kata-kata mama, aku maafkan mamaku ya Allah. Dan tolong maafkan mamaku. Itu sampai begitu. Nah, setelah ucapan itu dan dia ikhlas tuh akhirnya dia nyaman dan bisa pendidikannya, nilai-nilainya, akademiknya dan segala program yang dia ikuti jauh lebih baik. Itu banyak banget yang kita harus terapi. Artinya trauma di masa dini itu berpengaruh bahkan sampai dunia kuliah itu ya? Iya. Nah, itu kalau tidak selesai, karena begini Ustadz Isa ya, kita manusia itu kan punya memori, mau jangka panjang kita terbentuk dari visual yang kita lihat, yang kita rasakan, sentuhan, yang kita dengar, yang kita cicipi, dan yang kita hirup gitu. Jadi secara visual, auditori, kinestetis, olfaktori, gustatori. Dan itu dia mirip file. Mirip file itu apa? Ketika keklik aja. Jadi gini, contoh ya, paling gampang. Ada seorang akhwat gitu misalnya. Semangat itu, aku mau dakwah, mau apa gitu ya. Lagi cari buku ke sebuah toko buku yang besar gitu. Pas bagian kiat-kiat dakwah dan segala macam. Lagi milih itu, tahu-tahu di toko buku itu ada muter lagu gitu. Ya, lagu yang mengingatkan luka di masa lalu. Lagu sama mantan. Lagu mantan misalnya. Atau mungkin yang kita tahu tuh lagu Tenda Biru gitu. Tanpa undangan diriku kau tidak, yang gitu kan. Itu tiba-tiba, itu kan auditori ya. Itu seakan-akan tombol yang ngeklik cut ke masa lalu. Maka fisiknya hari ini, tetapi software dalamnya setback ke masa lalu.
Maka batal milih buku kan, terus nangis. Oke, nangis, Sering. sedih atau dia itu lagi, itu langsung kan terjadi suatu hal yang tidak sinkron dengan dirinya. Gitu. Nah, emosinya akan terganggu. Nah, kalau ini terjadi pada seorang guru atau seorang ibu, dia punya mungkin trauma masa lalu, luka masa lalu yang nggak selesai, lalu keklik oleh karena suara tadi atau hal yang mirip peristiwanya atau makanan yang dia makan pada momen itu yang melukai itu akan keklik, maka emosinya akan ditarik hari ini, dia akan setback ke belakang, tapi fisiknya sekarang gitu. Dampaknya apa? Itu akan menjadi ketidaksinkronan. Nah, maka dengan terapi itu bisa di cut down kan, itu yang kita bereskan. Nah, bayangkan anak-anak kita yang masuk, ya, itu trauma nggak sedikit ya, mungkin trauma di masa kecil, masa dini, pelecehan kah, kekerasan orang tua kah, luka-luka batin. Luka-luka batin yang dia bawa masuk ke sebuah sekolah atau sebuah pondok. Kemudian saat itu keklik on. Itu kan dia jadi uring-uringan bad mood dan segala. Lalu gurunya nggak ngerti. Bayangkan tuh perasaannya seperti apa tuh anak. Makanya penting sekali guru, pendidik itu memahami dan bisa membaca. Dan inilah yang dimasukkan oleh Bunda Rahmah Indonesia sebetulnya. Membaca anak didik kita. Memahami perkembangan jiwa anak didik kita. Dan memperlakukan dengan cara yang tepat. Gitu. Masya Allah. Jadi gimana membangun empati ya? Berarti PR Ustazah ketika ngurus pesantren gak cuma ngurus santrinya doang ya? Wah, luar biasa. Mendidik gurunya juga. Guru dan juga orang tua. Ya, menghadapi orang tua juga. Iya, karena berawal dari orang tua kan, dari persoalan mereka dari rumah, jadi mensinkronkan anak dengan orang tua, membuat orang tua bisa lebih baik menghadapi anaknya. Kita sinergi, kita sama-sama, dan kita menjadi satu community kan. Orang tua, pihak sekolah dan gurunya gitu kan. Itu kan bisa satu community dan sama-sama kita bimbing adalah anak kita. Gitu. Ya Allah, di Indonesia ada 10 orang aja kayak Ustazah Fauzia, insyaallah Indonesia berubah jadi lebih baik ya. Gimana beliau mengkoneksikan atau memperhatikan betul-betul background anak, pendidikan anak mulai dari segala macam sisi, bahkan dari masa lalunya, pengalaman anak tersebut bersama orang tua sebelum dia masuk pesantren. Luar biasa Ustazah ya. Ustazah, kalau kita nih sebagai orang tua, ini jadi konsultasi. Kalau kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik pernah khilaf atau ya ngebentak sekali atau nggak sengaja begitu, karena kita sebagai pendidik juga kadang-kadang kesabarannya keklik begitu sama anak. Itu cara memperbaikinya bagaimana Ustazah? Supaya traumanya ini hilang di anak. Satu, minta maaf. Minta maaf. Jadi orang tua nggak apa-apa minta maaf sama anak. Jadi kita kalau memberikan refleksi untuk orang tua itu, satu tinggal ngecek pola pengasuhan 0-2 tahun sama anak itu gimana. Ya, kalau ibu itu dari hamil, ketika anak hamil, apa yang kita lakukan dengan diri kita dan anak ini dan bayi ini. Dia lahir 0-2 tahun, apa yang kita lakukan. Itu kita refleksi. Lalu dari 2 tahun ke 7 dan sampai dia masuk sekarang di sana remaja itu apa yang kita lakukan. Itu kan kita punya track record. Gitu. Nah, kalau memang kita punya kesalahan di sana, ya nggak ada salahnya orang tua minta maaf sama anak loh. Gitu. Jadi, mama minta maaf sama kamu kalau selama ini mungkin ada mama yang membuat kamu merasa nggak nyaman atau merasa terabaikan. Mama minta maaf ya. Itu wajar orang tua mesti bicara. Lalu merubah cara komunikasi kita sama anak. Itu yang paling penting. Dan alhamdulillah ya, setelah kita wajib parenting, orang tua banyak melakukan pembelajaran dan merubah, dan guru juga berubah. Walaupun pasti tidak akan bisa sempurna 100% ya, gitu, bagaimanapun. Sebab juga ada guru-guru kita yang pola asuh yang keras di masa lalu. Jadi ada guru kita yang gurunya sangat-sangat baik. Kadang-kadang ada yang belum selesai ya. Karena gini, misalnya ini guru bagus banget gitu. Dia disiplin, bicara baik sama anak, tapi jangan sampai kena tombol yang 5 tadi. Begitu kena tombol yang 5 kan langsung emosi gurunya. Berarti kan belum selesai masa lalu. Itu bahkan sampai beberapa kali training guru kita gitu loh. Ada guru kita yang luar biasa sama anak gitu, tapi kalau sudah marah itu kan emosinya keluar tuh gitu. Nah, ini mesti dibantu. Gitu. Nggak bisa cukup sekali training. Dan kalau kita sih memahami itu dan sekolah memahami itu, maka kita mesti membantu guru kita untuk lebih baik gitu. Mesti ada sarananya.
Luar biasa ya, bahkan guru. Berarti Ustazah ini bukan hanya mendidik santri, mendidik guru, mendidik orang tua. Iya. Ya Allah, sepaket gitu. Iya, Ya Allah, karena Indonesia kan pendidikannya harusnya memang sinergi dari itu. Oke Ustazah, ini satu tema lagi sebelum barangkali closing Ustazah. Kenapa perempuan Ustazah? Gini, bagaimana Islam memandang pendidikan terhadap perempuan Ustazah? Jadi kalau karena mohon maaf, karena banyak sekali anggapan di luar sana itu melihat Islam itu agama yang patriarki. Perempuan ya udahlah di dapur, di rumah, mendekap. Ngapain pendidikan tinggi-tinggi? Banyak Ustazah, sampai zaman sekarang pun masih banyak Ustazah. Jadi kita kan harus tahu ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iya kan? Allah ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tapi Allah kan nggak bilang kan, hanya laki-laki aja. Betul. Keduanya muncul untuk apa nantinya? Kan ketika ada Nabi Adam kan didampingi sama Siti Hawa. Artinya tugas kita di muka bumi ini adalah mengelola bumi kan begitu. Mengelola bumi. Nah, jadi berarti baik perempuan laki-laki itu sama gitu. Nah ini juga yang disampaikan oleh Bunda Rahma Indonesia bahwa dalam Islam sendiri kita tidak perlu menuntut emansipasi. Bunda Rahma Indonesia ketika terjadi emansipasi di Eropa tahun 1434 bahwa perempuan Eropa menuntut emansipasi ketika ada perlakuan ketidaksetaraan dan keadilan baik dari pihak lembaga keagamaan mereka di sana ya dan juga dari masyarakat. Bunda Rahma langsung menetapkan gitu loh, tidak ada emansipasi dalam Islam. Karena Islam sudah menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan. Anjir, sesuai porsinya. Sesuai kan dalam soal Al-Azhar 35 kan dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang taat, yang sholat, yang berpuasa, yang beribadah, yang menjaga kehormatannya, itu semuanya kan sama gitu, akan mendapatkan pahala dan ampunan, dan insya Allah berarti kan mendapatkan surga yang sama gitu. Hanya, jadi kata Bunda Rahma sendiri, tidak ada halangan bagi perempuan muslim ini untuk berkarir dalam hal apa saja, asalkan mau jadi politisi, apakah mau jadi pengusaha, apakah mau jadi guru, itu kan adalah pilihan peran sebagai khalifah tuh perempuan. Tetapi ada syarat gitu. Silakan pilih semua dengan syarat apa? Satu, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, berarti kalau dalam Al-Quran dan Sunnah, ya kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kan, bahwa kan tidak boleh perempuan itu kalau nggak restu suami kan? Ya gitu. Berarti kan ketika akan menikah dia mesti ada dulu persiapan akad dengan calon suami, kesepakatan kan gitu ya. Nah, lalu suaminya harus ridho padanya kan gitu. Lalu apa? Mesti punya kemampuan yang sesuai. Nah, jadi kalaupun tidak bertentangan Al-Quran dan Sunnah, dapatkan ridho dari keluarga, dari suaminya, dan kemudian kemampuan sesuai, maka nggak ada halangan. Untuk apa nuntut emansipasi? Sudah dijamin gitu loh. Islam saja sudah menjamin, nggak perlu lagi. Iya. Bahkan jaminannya itu bukan setara, tapi sesuai sampai kehidupan akhirat, sampai surga sama gitu. Sama gitu. Lu apa yang mau kita tuntut? Ya Allah sudah menyiapkan dengan sempurna sebetulnya. Sesuai dengan porsinya. Ya. Nah, hanya mungkin cara orang memahami itu gitu. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa memang tugas, ini yang paling penting, tugas seorang perempuan itu adalah tetap dia mesti bisa melayani keluarganya kan gitu, dan anak-anaknya itu kan penting sekali. Itu yang nggak bisa ditinggalkan, dan itu yang memang kemampuan yang dia harus punya gitu loh. Nah, cuman jangan terlalu didiskreditkan dengan dapur sumur kasur gitu, enggak gitu. Itu semuanya adalah pengabdian, itu semuanya adalah ibadah gitu loh, yang mesti dilaksanakan oleh seorang muslimah gitu, dan itu yang mesti dikuasai. Contohnya begini, jadi kalau kita memang di Diniyah Putri itu sama anak-anak, di awal mereka masuk di kelas 7 mereka sudah membuatkan blueprint masa depan sampai 25 tahun yang akan datang. Bahwa mereka akan menjadi, apakah akan menjadi seorang, katakan jadi seorang ulama kah, akan jadi dokter kah, atau apa gitu. Nah, dokter yang seperti apa ibadahnya, akhlaknya, kemudian apa posisi perannya gitu. Kemana dia akan kuliah itu sudah disetting sampai
tahun 2045 kalau sekarang sampai 2050. Nah, tapi di notes terakhir, di step terakhir di blueprint mereka itu ada tulisan, bekalku untuk menjadi ibu, jadi istri adalah apa? Bekalku untuk menjadi ibu adalah, itu mereka sudah harus tahu bekal itu. Nah, ini yang mereka harus siapkan. Bekal jadi ibu, jadi istri itu tadi. Makanya santri kan ada yang protes sama saya, nanya itu, Bu Susi itu ngapain sih? Kita tuh mesti bangun jam 3.20 itu kan kepagian gitu. Orang di Padang asalnya kan jam 5 kurang gitu kan. Atau pagian ini gitu. Terus saya katakan, kemarin Ramadan sempat nggak puasa di rumah? Iya. Pernah nggak waktu bulan puasa itu Ananda nggak sahur sekolah? Oh pernah, Bu Susi pernah. Kenapa? Karena bundaku ketiduran gitu loh. Pas bangunnya nggak sempat makan. Oh iya gitu. Siapa yang gonggang bunda? Ya bunda bangun sendiri gitu. Nah sekarang bayangkan, ya, apakah Ananda tega nanti gara-gara kesiangan suami sama anaknya nggak sahur selama 1 bulan? Betul. Iya Bu. Nah berarti sekarang latihan. Ini latihan. Gitu. Jadi itu yang kita tanamkan kepada mereka bahwa itulah ibadahnya gitu. Melayani keluarganya itu kan harusnya yang dia lakukan. Jadi sebetulnya ya kalau kita bicara lagi tentang konsep kita emansipasi tadi gitu kan, Allah sudah ngatur. Tapi ada yang menarik itu Ustaz Isa bahwa perempuan, ya laki-laki juga ya, kita manusia ini adalah hambanya Allah. Hamba itu adalah jabatan tertinggi kita yang Allah berikan. Gitu. Jadi ini Allah ceritakan dalam surah Al-Isra. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan gitu ya. Itu Rasulullah itu diberikan predikat hamba. Rasulullah hamba. Nah, berarti kita ini hamba. Hamba itu berarti yang tertinggi adalah melayani. Nah, mungkin sekarang kita itu sulit ya, sulit membayangkan tentang penghambaan. Kalau zaman dulu waktu masih ada perbudakan, walaupun akhirnya Islam yang menghabiskan perbudakan, bahkan memerdekakan budak itu kan Islam. Yeah. Kalau jadi budak itu, boleh nggak punya keinginan? Nggak punya. Yang berlaku keinginan Tuhan. Iya, betul. Betul nggak? Boleh nggak pengen punya baju? Nggak boleh. Baju suka-suka tuannya. Boleh nggak punya keinginan pengen makan ini? Boro-boro ada McD, apa dan lain-lain sekarang makanan, ada bisa makan di warung Sunda apa segala macam. Boleh nggak kita pengen makan? Nggak boleh punya keinginan makan pun, karena itu tergantung si tuannya ngasih. Yeah. Kalau kita pahami tentang makna perbudakan, dan dia hamba sahaya, gitu. Itu benar-benar tuannya kan. Nah, sekarang kita adalah hambanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perempuan itu hamba yang tugasnya melayani, yang Allah perintahkan kita untuk bisa melayani yang menjadi tanggung jawab kita. Makanya untuk apa emansipasi? Allah sudah atur dan ikuti aja, insya Allah. Allah berikan kita keselamatan. Masya Allah, jazakumullah khairan jazaa Ustazah atas ilmunya, ya Allah. Banyak sekali nih, duduk 1 jam lebih ya Ustazah. Kayak lagi ikut SKS, berkuliah selama 1 semester. Ilmunya banyak betul, pelajaran, pengalaman, dan juga ilmu yang Ustazah berikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah. Kami sapa buat ikhwan akhwat yang mendengarkan melalui Radio Silaturahim di Banyuwangi, kemudian Radio Habibullah di Bondowoso, Radio Silaturahim Yogyakarta, Piungan, Semarang, Magelang, kemudian ikhwan akhwat yang mendengarkan melalui Radio Luciana di Semarang, kemudian radio di Batam, Shell FM Batam, radio di Sukabumi, dan juga ikhwan akhwat yang mendengarkan melalui siaran ulang Radio Al Khairat Palu.
Dan ikhwan akhwat yang mendengarkan melalui YouTube, Masya Allah kami sapa-sapa, juga melalui streaming radio Silaturahim, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah buat kita semua, mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semua, bisa kita ambil pelajarannya. Kita ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih untuk Ustazah Fauzia jauh-jauh dari Padang Panjang ke sini. Kemarin ketemu di acara peresmian Masjid Umar bin Khattab, Masya Allah. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ustaz. Menyetir sendiri dari Cikini, Ustaz. Ada yang membantu untuk ngantar ke sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau Ustazah nyetir sendiri, saya makin merasa berdosa. Jauh betul dari Cikini ke sini, ya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan silaturahimnya berjalan terus, lancar-lancar untuk pesantrennya. Ini tadi pagi ada pendengar Padang Panjang. Beliau pendengar setia Minggu malam santuy. Ada kita hari Minggu itu ngobrol santai, review materi 1 minggu, bukan ceramah tapi ngobrol santai, Masya Allah, dari Padang. Alhamdulillah ya. Mendengarkan melalui streaming, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan makin banyak yang menerima hidayah dari Desa Terakhir, Masya Allah, menjadi wasilah. Sehat-sehat terus Ustazah. Salam buat teman-teman pejuang di sana. Mudah-mudahan pahala jariahnya Bunda Rahma mengalir terus. Mudah-mudahan Bunda Rahma di lapangan kuburnya diampuni dosanya dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khair. Ikhwan akhwat, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.